semua bagus dan saya sepakat. Tapi kita tidak boleh tutup mata bagaimana dengan yang masyarakat di pinggir. Modal yang saya kasih UMKM itu untuk memberantas bank keliling. Itu permasalahannya. Karena saya ketika menjabat jadi wakil sampai ketua DPRD itu, ketika saya bertemu sama masyarakat, aduannya begitu semua. Malah saya pakai uang sendiri kadang untuk berkorban itu loh. Karena saya melihatnya hari ini kita konsepnya adalah selamatkan Kota Serang menjadi kota yang maju dan sejahtera, itu aja. Karena kita melihat apa yang disampaikan oleh kedua Pak Wahyu dan Pak Agis bagus semua. Saya sepakat, saya nggak bilang itu nggak bagus. Tapi optimis nggak? Optimis Ya, saya. optimis jadi. Karena ini kan putra Kota Serang asli ya. Berarti selain aja ke mereka ya? Gimana? Selain ke mereka dong kalau gitu. Jadi konsepnya begini Pak Gong. Jadi artinya mereka punya konsep sendiri, saya punya konsep sendiri. Konsep yang saya sampaikan ini adanya bahwa ini loh yang menjadi teriakan di bawah. Kan nggak mungkin tukang cilok atau warung di depan diajak ke Solo, kan nggak mungkin. Tapi mungkin nggak digabungkan. Ini kan ASN belum punya Jadi jangan partai. lari ke situ dulu. Oh, jangan lari ke situ. Intinya masyarakat harus tahu Kota Serang harus ada perubahan. 2024 ganti wali kota. Itu konsepnya. Sip. Kang Wahyu, gimana? Masa dianggap bagus semua? Iya, ya kan begini Pak. Kalau kita visi itu adalah apa yang akan dilakukan. Dan cara kita mengikat itu kan semua pasti ceritanya bagus. Oke. Tapi ukuran kepemimpinan itu bukan visi sebetulnya. Bahwa visi yang akan dilakukan betul ya. Dan itu harus berani dieksekusi oleh wali kota terpilih. Tapi ini ke siapa nih? Tujuin ke siapa? Enggak, saya berbicara pada umumnya. Karena ada juga wali kota yang dia visinya kemana, program dan kegiatannya kemana. Oh, wali kota Konoha. Wakanda. Oh, Wakanda. Maka begini. Ini para hadirin sekalian. Coba kita belajar untuk melihat track record. Saya waktu di Dinas Perpustakaan selalu orang berkata bahwa Dinas Perpustakaan itu adalah dinas yang memang orang mau pensiun dimasukin ke situ. Orang yang kena hukuman dimasukin ke situ. Orang berpikir bahwa stigmanya Dinas Perpustakaan itu adalah dinas yang nggak basah, gitu. Dan Mas Gong tahu ketika saya pertama dilantik, Mas Gong yang pertama kali wawancara saya. Waduh, nah, ini promosi nih. Promosi saya atau promosi? Kita berpasangan aja, Pak. Oh. Nah, tapi saya rubah image perpustakaan itu dengan cara apa? Dengan cara saya tidak mengkanalisasi program pendidikan. FTBM, ada yang di FTBM di sini bergerak di FTBM? Ada Forum Taman Bacaan Masyarakat. Wah, ada yang di FTBM? Ini 1, Oke. 2, 3. FTBM selalu diakui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi waktu itu saya bilang begini, jangan dikanalisasi. Selama itu baik untuk masyarakat dan mampu meningkatkan minat baca, kita bergerak berbarengan. FTBM itu di masyarakat itu memakai swadaya pembiayaannya. Swadaya. Sementara mereka lah ujung tombak dalam meningkatkan minat baca di masyarakat. Apakah ada yang perhatian? Nggak ada tuh. Apakah ada yang tahu? Nggak ada. Saya rekrut mereka dengan apa? TBM-nya dijadikan tempat pojok baca. Oke, Pak Wahyu, berarti kalau jadi wali kota Sebentar. yang support TBM ya? Sebentar, saya belum habis. Pemilik TBM-nya itu dijadikan petugas pojok baca dan diberikan honor oleh pemerintah daerah 1 juta. Untuk apa? Harapan saya itu menjadi pemasukan mereka dalam lebih menggiatkan kegiatan di TBM. Jadi kalau berbicara kalau nanti jadi wali, enggak, saya sudah melakukan itu. Oke, Gitu. cukup? Belum. Ini tanggapin ini, Enggak, tanggapin. ini kan karena track record. Oh, oke. Nah, karena track record, ya. Nah, terus pelaku UMKM. Pelaku UMKM itu, Pak, ya, saya mengingat betul tahun 2023 ada namanya program Apeksi, yaitu pelaku UMKM dia berangkat ke satu daerah. Selama ini yang terjadi di pemerintah daerah adalah PNS yang berangkat, barangnya dititipkan kepada PNS, nanti PNS di situ menyewa SPG, sehingga para pelaku UMKM-nya itu nggak tahu. Itu saya rubah total. PNS-nya cukup yang berangkat sekian,
para pelaku UMKM yang berangkat. Karena kita nggak tahu pada saat event itu mungkin ada orang yang bertanya berapa kapasitas produksi, sudah halal atau belum, bagaimana balai POM-nya, boleh nggak saya ambil, kan nggak tahu gitu. Nah maka pembelaan saya kepada mereka adalah mereka yang berangkat, PNS-nya jangan gitu. Cukup PNS itu yang melakukan dekor. Yang berikutnya masalah pendapatan asli daerah. Sekarang saya pindah ke Dinas Koperasi UKM Perindak. Dinas Koperasi UKM Perindak itu selama ada kepala dinas, dia dibebankan untuk mendapatkan pendapatan asli daerah. Pak Budi tahu bagaimana kisruhnya pendapatan asli daerah kita. Selama ada kepala dinas, Dinas Koperasi UKM itu hanya maksimal cuman menghasilkan 700 juta satu tahun. Alhamdulillah, qadarullah, saya megang Dinas Koperasi UKM Perindak 1 tahun, pendapatan asli daerahnya itu 2.540.000.000, naik 4 kali Oke, lipat. stop dulu ya. Jadi kita doakan jadi wali kota 10 miliar ya. Hah? Kalau jadi wali kota pendapatannya naik 10 miliar. Oh, Sekarang enggak. apa lagi? Cukup dulu. 700 miliar lah. Oh iya, sorry. 1 triliun berarti. 1 triliun. Oke, silakan Pak Agis.